bisa memimpin kita dalam doa. Oke. Saling ke depan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada hari ini. Tuhan sudah menolong Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita memulai ke pembelajaran kita, Ibu terlebih dahulu absen kalian ya. Dengarkan namanya dengan baik. Cherry, Hadir Bu. Princess, Hadir Bu. Hari, Hadir Bu. Topel, Hadir Bu. Ian, Hadir Bu. Joy, Hadir Bu. Widya, Hadir Bu. Keisha. Hadir Bu. Oke, semuanya hadir ya. Baik anak-anak, sekarang mata pelajaran kita hari ini adalah matematika dan kita akan membahas bangunan datar. Sesuai dengan pembelajaran kita minggu lalu pembelajaran kita adalah bangunan datar dan Ibu terlebih dahulu Ibu mau bertanya kepada kalian semua. Apa saja benda yang ada di sekitar kalian ini yang termasuk bangunan datar dalam jenis persegi panjang, persegi tiga, atau persegi lingkaran? Papan tulis, penggaris, alat sekolah. Oke, iya. Itu yang termasuk salah satu bangunan Datar. Baik, karena kalian juga sudah agak paham sedikit apa yang dimaksud dengan bangunan datar, Ibu punya kuis supaya kalian lebih paham lagi apa yang dimaksud dengan bangunan datar. Silakan kalian isi dan kerjakan kuisnya. Ibu akan membagikan. Oke, silakan kerjakan kuis yang sudah Ibu sediakan untuk kalian semua. Ibu kasih waktu 1 menit. Silakan kerjakan.
ketiga, memanfaatkan bangunan datar sesuai dengan ciri-cirinya yang benar. Itu yang dimaksud adalah tujuan dari bangunan datar. Dan sekarang Ibu akan memberikan kelompok kalian menjadi 4 kelompok supaya kita lebih tahu lagi dan lebih paham lagi maksud dari materi pembangunan datar ini. Silakan bentuk kelompok kalian menjadi 4 kelompok. Ibu akan membagikan kertas kepada kalian untuk menjadi 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan yang di depan menghadap ke belakang. Ibu akan menjelaskan tanda rumah sakit atau pola biasa. Apa perbedaan ciri-ciri antara persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran? Persegi, pokoknya untuk sisi sama panjang, 40 siku-siku, semua sesuai sejajar berhadapan. Contoh persegi 4.
Persegi panjang ini ada sisi panjang sisi sama panjang. Contohnya panjang dan lebar berbeda. 4. Sudut siku-siku sisi berhadapan sejajar dan saling panjang. Oke, itu teman-teman kalian akan mempresentasikan gimana contoh segi panjang. Gitu. Ada detail kan gimana contoh segi panjang? Sudah. Oke, lanjut. Segitiga cuma 3 sisi dari 3 sudut saja. Tinggal seluruh sudut 180. Tidak ada sudut wajib sedikit. Oke. Ada segitiga? Nah, saya perhatikan contoh dari hasil presentasi kawan-kawan saya ada persegi tiga. Itu yang dimaksud adalah segi tiga. Lingkaran tidak punya sisi lurus, hanya garis lengkung tidak sudut sama sekali. Tidak titik pusat, semua jarak dari tepi sama panjang. Oke, itu mereka menyempitkan segi lingkar. Jadi mereka bikin bulat ya, kalau lingkar itu bentuk bulat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Bebas lagi dapat kekuatan. Oke, kepada kelompok-kelompok lain silakan hadap ke depan kembali dan hasil kelompoknya silakan dibuka. Serahkan saudara. Halo, hadap ke depan semuanya. Kita akan membahas materi kita yang dari tadi kita pelajari. Oke, taruh di sini. Baik anak-anak, sekarang ibu akan menjelaskan kepada kalian bangunan datar. Bangunan datar. Bangunan datar ini memiliki ciri-ciri bangunan datar, yaitu segi banyak. Karena bangunan datar ini memiliki banyak segi, seperti yang dipresentasikan tadi kelompok 1, yaitu banyaknya benda yang sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana itu tempatnya di sekolah, di rumah, banyak bangunan datar sederhana. Contohnya yaitu papan tulis ini. Nah, ini kan papan tulis. Papan tulis ini termasuk bangunan datar. Dan bisa disimpulkan bahwa papan tulis ini memiliki 4 sisi. 4 sisi kenapa? Karena dia memiliki 4 garis lurus. Bisa kita hitung bahwa dari sana 1, 2, 3, 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti ini bangunan datar yang memiliki 4 sisi. Dan ada juga bangunan datar segitiga. Segitiga. Dan ini disebut sebagai 3 sisi. Tahu dari mana 3 sisinya? Seperti yang sering kita tahu dulu, ini sering dibilang sering kita pelajari dalam matematika A, B, C. Nah, ini sisi A, sisi B, sisi C. Makanya dibilang segitiga. Nah, ada juga sisi lingkaran, yaitu lingkarannya sering yang kita ketahui dalam kelas ini dalam jam, ya kan? Jam. Bulan. Ini tidak memiliki sisi, dia hanya punya satu lingkaran.
jenis bangunan segi banyak terdapat dua. Ada dua yang harus kalian perhatikan, yaitu bangunan segi banyak beraturan dan bangunan segi tidak beraturan. Ada dua. Ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Yang dimaksud adalah yang beraturan ini adalah contohnya yang ketiga, yang dua ini dulu. Ini yang namanya beraturan. Kenapa beraturan? Karena dia memiliki sisi. Dia memiliki sisi. Contohnya ini, papan tulis ini memiliki sisi 4 yang bergaris lurus. Papan tulis ini memiliki sisi 4 yang bergaris lurus. Yang berdasarkan beraturan kurva. Kurva itu tertutup langsung. Dia memiliki sisi langsung. Dia langsung memiliki jelas. Dia memiliki penjelasan. Kelurusannya, titik temunya, itu yang adalah bangunan banyak beraturan. Ini penaturan. Sedangkan yang tidak beraturan ini, contohnya itu kata ini. Contohnya nol tadi. Nol ini dia hanya punya satu sisi doang, tapi tidak memiliki garis lurus. Ini yang disebut tidak beraturan. Contohnya lagi, kita bikin contohnya es krim. Es krim ini mempunyai satu sisi dan memiliki dua garis. Tapi ini tidak beraturan, namanya itu tidak beraturan. Berbeda dengan peta tadi memiliki dua sisi bergaris lurus. Ini tidak. Ini hanya satu sisi tapi tidak bergaris lurus. Berarti namanya tidak beraturan. Contohnya lagi bentuk love. Love ini sama. Mereka nggak punya, mereka hanya punya satu sisi doang. Tapi mereka tidak punya garis yang beraturan. Itu yang dimaksud dengan bangunan datar. Oke, sampai di sini saja penjelasan kita hari ini. Apa ada yang perlu kalian tanyakan? Ada yang perlu kalian tanyakan? Tidak. Berarti kalian sudah paham sebenarnya apa yang maksudnya bangunan datar, apa yang maksudnya bangunan yang beraturan dan tidak beraturan. Kalian paham? Oke, aku mau tanya. Bangunan beraturan itu contohnya gimana? Apa maksud caranya? Seperti tadi kan, memiliki 4 sisi.